Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel yang hobi motor, tapi nama channelnya bukan hobi motor. Ngopi dulu. Mantap. Jadi hari ini tuh gue mau nge-review motor ya. Motor gue sebenarnya si Supra nih. Setelah headnya jebol ya. Setelah kemarin headnya jebol, seher nabrak klep. Gua nggak tahu floating, nggak tahu, tapi kemudian sih floating pair klep. Setelah si sehernya nabrak klep, terus jadi bengkok. Alhasil si headnya jadi mesti dirombak. Penggantian total ya. Kayak gua ganti seating klep, terus gua ganti klep, ganti busing klep. Terus klepnya gua rubah lagi. Bentar, ayam ini berisik nih. Gua ngusir ayam dulu ya, soalnya gua lagi malas ke distract sama suara-suara ayam. BTW ini berapa hari ini sih baru ketemu panas ya, makanya gue baru lanjut konten. Terus kita sambung yang tadi. Wah, nih ayam malah nyamperin gue lagi. Jadi kita sambung yang tadi, kita sampai mana, head ya. Jadi klep jebol, klep bengkok kalau kalian udah lihat video sebelumnya. Terus seating klep gua ganti, busing klep gua ganti, klep gua setting ulang dengan panjangnya sama 3 mili, 73 mili, diameternya sama 28 24. Cuman dudukan si kuku klepnya itu lebih gua turunin. Misalkan di sini ujung klep nih, terus gua turunin lah, yang awalnya 3 mili turun jadi 4 mili lebih turun, yang otomatis si pairnya jadi lebih neken gitu aja sih. Itu masih aman, turun semili doang gua. Nah, terus kenapa nggak ada video pemasangannya? Seperti yang kalian tahu, 3 minggu inilah, hampir sebulanan ini, itu cuacanya lagi sedang tidak baik-baik aja. Seperti yang lihat di berita, ada banjir, ada angin puting beliung, ada air rob, terus segala macem lah, musibah lah, dengan adanya cuaca yang ekstrim. Hasil gue kalau nungguin cuacanya baik-baik aja gitu, gue nggak akan bisa rakit ini Supra kalau gue nungguin konten. Tapi dengan cuaca buruk gitu, seperti yang lu tahu, ini pun tanah nih, yang tempat gue lagi konten ini tanah. Dan kalau hujan itu pasti bakalan becek, yang nggak bisa bongkar motor di sini. Sedangkan kalau gue bongkar motor di situ selalu sempit sama parkiran motor. Jadi gue nggak mau repot. Akhirnya ya udahlah, gue jadiin head, gue skir, gue rapihin, gue cuci, gue pasang lagi ke sini. Nah, terus gue pasangnya karena ini udah cukup merepotkan ya. Karena cukup repot kalau konten sendiri, terus gue mekanik, gue kameramen juga gitu, tuh agak repot. Jadi akhirnya gue pasang aja. Gue nggak pakai pikir panjang, nggak pakai konten, gue jelasin aja nanti. Nah, terus ini udah kembali ke spek 73. Nah, terus gimana caranya gue kalian tahu ini 73 beneran atau 73 konten 73 tuh 63 beneran atau 63 konten? Nih gue bawain ya. Jadi sebelumnya kan gue pakai 55, gue bawain blok sama headnya nih. Jadi kalau kalian nggak percaya, ini udah balik ke 63. Nah, ini adalah blok 55 gue tuh. Ini sehernya udah gue cabut lagi karena yang 63 nya udah balik. Ini bloknya, terus ini headnya tuh ya, masih kecil kan ininya, klepnya masih standar tuh. Terus si squeeze nya juga masih 55. Nah, pokoknya ini yang 55 gua cabut. Ini membuktikan bahwa mesin yang terpasang sekarang ini adalah mesin
63 gua kembali. Nah terus gue selama berapa hari kemarin ya udah mulai kosong kan, pekerjaan gue udah mulai kosong. Nah terus gue coba muter, terus gue pengen, karena sayap gue yang lama nih, ini sih yang baru ya, bukan yang baru, gue beli second. Nah ini tuh gue beli yang baru karena yang lamanya udah sangat nggak proper, karetnya yang nggak ada, sennya nggak ada kan. Kalau lo ngikutin video gue dari awal, ini tuh nggak ada sennya, gue nggak ada, kosong. Gue dapat ini seset kiri kanan, kondisinya kayak gini lah. Harga 150.000, old 150.000, original, dudukannya 90% masih ada semua, masih bagus lah pokoknya. Terus gue dapat sama tameng ini 50.000 ori, dudukannya masih ada semua kecuali yang dua ini nih, habis gue benerin yang bawah. Tuh, merah dapat, emang gue nyarinya merah biar dasi depannya merah semua, bagus. Nah gue tuh hoki beruntung dapat ini 90% dudukannya masih ada semua. Ini masih ada karet-karetnya, busingnya. Ini aja sih patah nih satu nih. Ini mah gampang lah, gue beli yang KW juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ini ori tuh bahannya, bukan ABS non merek ya. Kalau ABS-nya Win nggak apa-apa, ini ABS-nya original. Kalau ABS non ori, ABS doang, nggak rekomendasi gue. Ini loh, gue dapat tutup ini nih. Kalau kalian tahu, ini tuh susah-susah gampang kalau lu mau nyari yang original, dan harganya pun lumayan. Ini tuh cover dalamnya cover dalamnya sen. Jadi bagian depannya sen, dalamnya tuh ini tuh. Ini gue dapet hoki. Terus ini baut-bautnya masih ada semua, cuman bagian ini patah. Kalau lu tahu Supra All tuh ada cover bawah kan, yang penyambung kiri dan kanan. Bawahnya tuh ada lagi cover mesin lah di depan sini. Nah ini doang, dudukannya ada tapi si covernya doang gua nggak dapat. Itu sih nggak masalah, nggak ada pun. Yang penting secara keseluruhan si bodinya ada. Ini masih ada dudukannya, sama sebelah sana juga masih aman semua. Gua ada retak-retak aja dikit, dan itu pun langsung gua benerin tuh. Kalau lu lihat di sini ada yang habis gua lem, sangat-sangat minor. Ini tuh masih ada. Pokoknya ini proper buat dicat karena ini masih sangat baik kondisinya. Yang patah-patah nggak ada. Kalau minus stiker sih gue nggak masalah, ini aman, bisa dibeli. Tapi nyari body ori yang murah itu sangat sulit. Dan ini gue masih dapat bagus banget sih. Sangat-sangat. Ini kayak gini, karet gini nih, gue puas banget sih beli ini. Terus si ini juga. Ini tuh gue dapat ya ini doang ya, kayak catnya. Ini tuh gampang lah. Karena yang ori atau yang lu ABS biasa ini sering kalah. Jadi dudukan baut ini sering kalah. Udah gitu, gue sama si yang jual ini, gue dikasih bonus baut body sayap sih khususnya. Itu gue dikasih bautnya ori semua. Masih ada. Ini gue bikinin gampang kalau ini. Sebenarnya kalau body itu bisa di repair asal patahannya masih ada ya. Nah ini gue benerin tuh. Ini patah nih gue lem. Jadi sebelum lebih parah nih gue lem dulu semuanya. Gue benerin dulu yang retak-retak supaya bongkar pasang jadi lebih enak, nggak geter juga. Nah kemarin tuh gue pengennya nyari spakbor sama batok juga kan, tapi si yang jual ini dia nggak punya stok yang old, dia cuma punya yang Batman. Oke, selesai di sayap nih updateannya ya tuh, mantap ya. BTW ini udah mau hujan, udah mendung. Nah terus update-nya setelah, kalau kalian udah nonton video gue kemarin naik Supra, itu ini kondisinya udah pakai sayap yang baru beli, terus dasi yang udah merah, terus udah pakai holder HP. Gue kayaknya next gue akan cari batok ya. Oh sama ini gue dikasih karena gue dikasih bonus ini tuh ori, dia bilang sih ori ya. Kalau gue lihat dari cetakannya si ori. Cuma memang ada yang patah di sini dikit, bisa di repair lah. Nah, biarpun ini buluk tapi ini ori ya. Oh, kelihatan ori. Kenapa kelihatan ori? Karena bahan ABS-nya itu kalau yang ori itu nggak patah, meletot dia tuh. Nah, ini ntar gue repair lagi, gue repaint. Tapi sebenarnya gue lebih seneng cat asli sih.
Tapi ntar lah, gue dikasih bonus ini. Ntar gue pasang sekalian kalau udah dapet batok belakang, batok depan deh. Kalau udah dapat yang bagus, baru ini gue pasang. Terus, jadi kalau kalian udah lihat video gue yang kemarin, ini gue udah coba dengan spek 63 yang update gitu, revisi head aja sih sebenarnya. Dan udah lebih enteng sih menurut gue, karena di bagian si klepnya segala macamnya udah direvisi. Next mungkin gue akan cari pair klep yang lebih keras, atau gue cari yang pair klep kompetisi, atau gue double pairnya, cari yang double aja gitu biar nggak floating di RPM atas. Atau enggak mungkin gue ganti CDI, terus gue cari yang bisa setting limiter, karena gue rasa menurut gue pribadi ini terlalu tinggi limiternya. Peak powernya sih sampai ujung enak banget, cuman semakin tinggi RPM semakin riskan motornya untuk jebol, apalagi dengan part yang terpasang ini part seadanya ya, part budget lah, bukan part kompetisi, tapi RPM-nya tinggi banget gitu. Itu nggak rekomendasi. Makanya gue pakai ini pun sebenarnya ya tetap sekolah tangannya, cuman namanya apes kan nggak ada yang tahu. Nah ini gue kasih lihat. Nah ini tuh udah mesin yang sama, udah nih tandanya 63 gua tuh ini pecah nih, sirip yang sebelah sini pecah, ini tandanya berarti ini blok 63 tuh dengan packingnya ya, kelihatan nggak? Ganjel packingnya semili, packing aluminium, terus packing depannya 05 masih tuh. Jadi kalau dari luar gue tuh pengennya sekarang standar mungkin kelihatannya, jadi lebih asik pakai motornya. Nah terus ini sekarang lagi gue bongkar, gue lagi benerin si dasi yang tadi lo lihat, itu lagi gue benerin. Terus gue mau bikin shocknya lebih empuk ya si shocknya, karena dari kemarin itu gue ngerasanya kalau ngajar yang putih dempetan tuh di jalan raya itu rasanya kayak deret gitu tuh, kayak nggak enak. Tapi kalau jalanannya empuk, jalanannya yang bergelombang, ini enak banget. Tapi kalau jalanannya yang deret gitu, ini shock depannya nggak enak. Makanya gue pengen coba setting ulang si minyaknya, pairnya. Gue nggak tahu, gue kayaknya punya stok pair ya, punya stok pair yang lebih soft, lebih pendek gitu. Ini kayaknya pair kepanjangan, makanya jadi lebih jadi lebih agak keras. Nah ini ntar gue mau bongkar, tapi video bongkarnya nggak gue videoin ya, gue mau review si motor aja nih. Mumpung lagi ngebongkar. Terus kalian ada yang tanya, bang, klakson lu bisa suaranya bisa kayak gitu? Mana ya? Mana? Nih, dengerin ya. Jadi gue beliin relay nih, tuh namanya Lunok Interrupter relay 12 volt, tapi ini nggak bisa disetel. Nah ini relay buat klakson lu putus-putus tuh. Nah, sebenarnya kalau dipencetnya sekali nih, kalau dipencetnya kayak lu cuman tin gitu, itu cuman sekali doang. Tuh. Tapi kalau lu pencetnya lemahan dikit langsung tret kayak gitu tuh. Gitu. Oke lah, ini udah berhubung udah mendung juga, gua nggak tahu nih akan jadi bongkar sok atau enggak, karena gue takutnya hujan di tengah jalan. Tapi BTW yang penting udah sesuai pembicaraan ya, karena gue kemarin pengen nge-review ini motor setelah jadi, dan ini baru berkesempatan gue record si motornya lah, baru sempet bikin videonya lagi. Ini video, ini tanggal 12 pokoknya ini hamin berapa sebelum tahun baru 2024 habis. Jadi ini kayaknya ini akan jadi video penutupan gua Supra, dengan banyak kendala di tahun 2024. Gua tetap berjalan, semoga akan selalu konsisten ke depannya. Ini si Supra nextnya mungkin di 2025 akan lebih ke body, karena si mesin gua rasa udah cukup. Gua ngabisin banyak budget di mesin, gua akan ngabisin budget sekarang di body. Gua akan beli body belakang, beli batok lampu, beli spakbor, jok pun nantinya akan gua pendekin karena gua nggak tinggi banget ya. Jadi kayaknya gua pengennya si jok ini lebih pendek.
ini akan gue pendekin ke sini baru ke sana tuh. Jadi biar lebih enak. Terus untuk ban juga, nah gue akan bikin 2 set ban. Untuk jadi jari mungkin bannya akan lebih kecil, 79 belakang, depannya 69. Kalau untuk si pelek racing akan full tubeless dengan ban 98 belakang, depannya 88. Jadi kalau pelek racing itu road race, kalau yang pelek jari itu bannya ban-ban Thailand lah, yang profilnya itu kayak tahu, tinggi, tapi lebih kecil daripada ini sekarang, biar gua nggak jinjit. Alright lah, kita nggak pakai lama lagi. Gua mau ngelanjutin pekerjaan gua dulu nih, masih belum banyak yang selesai. Dan gue mau repair body sedikit-sedikit. Terus gue mau bikin shocknya lebih empuk. Gue ngejar waktu juga sama kondisi yang mulai mendung nih. Udah mulai mendung itu. Lihat nggak? Udah nggak ada matahari. Nah jadi gue akan selesaikan video gue di sini. Selamat Natal buat yang merayakan. Selamat tahun baru buat yang merayakan. Selamat bakar-bakar ayam, bakar jagung, apapun yang lu bakar dah. Duit. Yang pasti bakar duit sih, karena lu belanja-belanja. Semoga kalian sehat selalu, diberi rezeki. Mulai berisik. Gile, gue mau closingan aja diganggu. Jadi thank you yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Thank you juga yang udah setia nungguin video gue. Sepertinya akan gue closing sampai di sini aja. Gue pamit undur diri, salam hobi motor. Selamat tahun baru Supra Agency Bako. Ditunggu 2025 perubahannya. Bye.